Pertandingan cabang olahraga tinju di ajang Porprov Jatim ke-8 di Jombang akhirnya dihentikan sementara menyusul meninggalnya seorang atlet tinju saat bertanding. Sebelumnya, Farhat Mika Rahel Rianto, atlet tinju amatir yang masih berusia 15 tahun, meninggal dunia di atas ring usai mengalami pendarahan di kepala. Pertandingan tinju amatir dalam kejuaraan tinju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-8 menyisakan duka mendalam. Sebelumnya, seorang atlet tinju remaja, Farhat Mika Rahel Rianto, yang masih berusia 15 tahun, terhuyung di ronde ketiga saat melawan Iputu Nandi Keswara, atlet kontingen Kabupaten Blitar. Farhat pun tersungkur hingga jatuh pingsan. Farhat dilarikan ke instalasi gawat darurat RSUD Jombang untuk mendapatkan pertolongan. Selama dirawat, Farhat tetap tak sadarkan diri. Setelah diperiksa, Farhat terdeteksi mengalami pendarahan di kepala. Kondisinya pun terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia. FM datang ke IGD pada jam 1:30 sore kemarin dalam keadaan tidak sadar setelah pertandingan tinju. FM berusia 15 tahun. Saat itu langsung ditangani oleh tim dokter yang diketuai oleh dokter bedah saraf dan dilakukan stabilisasi di IGD. Kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan yang hasilnya menunjukkan ada perdarahan di kepala. Sementara itu, pihak panitia pelaksana menyebut semua petugas pertandingan sudah menjalankan prosedur sesuai aturan ketika Farhat mulai terlihat sempoyongan. Dimulai dari penghitungan knockout oleh wasit, lalu pelatih juga melemparkan handuk sebagai tanda menyerah. Saya lihat dari penyelenggara, baik itu pelatih atau wasit, saya kira sudah sesuai aturan SOP-nya kan gitu. Karena ada waktu itu sudah dihitung itu berarti pertandingan berhenti, terus pelatih juga sudah melempar handuk, tandanya menyerah. Atas insiden ini, pengurus besar Porprov Jawa Timur mengambil sikap untuk menghentikan sementara pertandingan cabang olahraga tinju sebagai bentuk bela sungkawa dan penghormatan terhadap almarhum. Dengan berbagai pertimbangan dan kebijakannya untuk memberikan surat agar pertandingan tinju untuk dihentikan. Mudah-mudahan secepatnya juga ada berita lebih lanjut sambil menunggu surat dari jawaban dari Technical Delegate tinju Porprov Jawa Timur. Pertandingan akan kembali dilanjutkan setelah memperoleh jawaban ataupun pertimbangan dari keluarga almarhum. Selain itu juga dari ofisial Pertina Bondowoso serta Technical Delegate Porprov Jatim. Dari Jombang, Jawa Timur, Omar Sanusi, TV One mengabarkan. Seorang petinju amatir yang masih berusia 15 tahun meninggal dunia usai mengalami pendarahan di kepala usai bertanding. Bagaimana pencegahan agar kasus ini tidak terulang lagi ke depannya? Saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Bung Hengki Silatang selaku Wakil Ketua Harian PP Pertina Pusat sekaligus Manajer Tinju Asian Games 2023. Selamat siang Bung Hengki. Selamat siang, Bung Altek. Apakah PP Pertina Pusat menerima laporan lengkap mengenai kronologi kasus ini dan bagaimana kemudian langkah dari Pertina? Ya, kita turut berduka kita terhadap meninggalnya petinju Jawa Timur tersebut ya di tempat tersebut, dan memang nanti report laporan yang forensiknya belum kita terima dari PP Pertina karena memang yang bertanggung jawab dalam pertandingan itu adalah Pemprov Jawa Timur. Ya, nanti sesudah tim delegatnya PD-nya memberikan report ke kita, baru kita nanti ketua umum akan mempelajari dengan timnya akan mempelajari apakah ada sesuatu ada kesalahan ataukah memang sudah prosedur. Itu yang akan dikaji oleh tim Pertina. Tetapi semua ini adalah tanggung jawab dari pihak Pemprov Jawa Timur. Kita hanya menunggu report laporannya apa yang akan dilakukan, misalnya ada kedisiplinan atau tindakan-tindakan kalau keluar dari prosedur aturannya mainnya seperti itu. Karena kita acuannya adalah mengikuti aturan IBAF, itu yang kita lakukan. Jadi misalnya usia petinju pun itu sudah ada kategorinya, misalnya petinju senior, elit itu 19 sampai 40 tahun.
Jadi nanti ada youth dari usia 16 sampai misalnya 18. Dari junior dari 15 sampai 16. Itu kategori itu yang membuat jangan sampai ada di area tersebut dilanggar. Nah, itu sedang dikaji dan kita menunggu report laporan dari pihak TD dari Jawa Timur untuk ke PP Pertina. Ini yang kemudian tidak tertolong nyawanya, untuk usianya masih sesuai aturan, 15 tahun, sudah mengikuti Porprov, itu sudah sesuai aturan? Iya, kalau Pemprov itu mesti youth ya mestinya. Itu sebenarnya kalau kita lihat nanti, makanya nanti dipelajari dulu report laporannya, karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan kalau belum ada report laporan dari PD Jawa Timur. Begitu sudah diketahui nanti baru pihak Pertina akan melihat mengkaji apakah yang dilakukan oleh PD daripada tim Jawa Timur itu tepat atau tidak. Gitu. Kalau kita lihat dari jalannya pertandingan dan video yang sekilas kita terima begitu ya, yang ditampilkan bahwa disebutkan juga bahwa Farhad ini sebenarnya di ronde pertama dan ronde kedua unggul katanya. Dan di ronde ketiga ia sempat untuk memaksakan untuk kemudian menyelesaikan pertandingan lebih cepat. Tapi kemudian ia terkena pukulan, lalu ia terhuyung. Nah, dari yang Anda lihat, apakah prosedur penanganan pada saat Farhad ini terpukul dan menunjukkan kesempoyongan begitu, apakah memang sudah sesuai dengan aturan yang ada, diberhentikan dulu, dilempar handuk untuk menandakan menyerah dan lain sebagainya? Kalau itu memang kalau saya melihat prosedur yang dilakukan oleh wasit sudah cukup baik ya, karena dihitung sudah dihitung, tapi di pihak wasit juga mesti lebih jeli ya. Jadi ada yang memang kita anggap memang dia tidak terjatuh langsung, tapi kalau pukulan itu fatal dan membuat si petinju itu membahayakan, memang itu langsung. Kalau perlu misalnya tidak perlu dihitung sebentar, langsung di stop, langsung dipanggil wasit. Dan itu kalau saya lihat cukup baik apa yang dilakukan oleh sang pelatih. Begitu melihat kondisi si petinjunya tidak baik, dia langsung melempar handuk. Itu adalah keselamatan untuk petinju. Jadi kalau saya lihat prosedurnya, karena saya tidak bisa memberikan gambaran bahwa ini seperti ini, jadi gitu. Nah, nanti kita tinggal menunggu dari report laporan dari TD yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur tersebut. Kedepannya itu baru kita akan lakukan kajian dan tentu. Oke, dari kajian-kajian tersebut kedepannya apakah kemudian akan ada perubahan aturan misalnya agar terkait usia atau terkait kondisi harus dicek lagi segala macam agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Bung Hengki? Iya, aturannya memang lebih ketat karena kita acuannya adalah IBA, ya, badan badan tinju dunianya kita IBA. Jadi aturannya di situ. Jadi kita pun mengikuti IBA. Jadi nanti kita akan melihat kalau hasil dari kemarin kita juga berbicara dengan Ketua Umum PP Pertina, ya dia ikut prihatin, turut berduka cita, tetapi memang nanti menunggu report laporan dari pihak PD-nya. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Mungkin kita juga akan membuat aturan yang lebih perhatiannya lebih ketat lagi meskipun tidak kita jalan. Kalau saya lihat dari pertandingan tadi yang kita lihat itu wasit sudah cukup baik dan saya respon dengan pelatih. Pelatih begitu melihat kondisi meskipun tadi Bung Alfat kita melihat bahwa mungkin dari ronde 1 sampai 2 dia baik, tetapi kondisi badan ini juga mesti karena memang di tinju itu setiap mau bertanding pasti ada yang namanya pemeriksaan dokter. Jadi layak atau tidaknya layak si petinju itu kayaknya itu nanti kita mendengar dari report laporan dari TD tersebut. Begitu Bung Alfa. Jadi harus dicek lagi apakah memang ada pemeriksaan kesehatan sebelum pertandingan berlangsung kemarin begitu ya. Pesan terakhir untuk para petinju muda kita nih, Bung Hengki, agar kemudian mengikuti prosedur yang tepat, menjaga kondisi yang baik sebelum pertandingan agar bisa mengantisipasi hal-hal semacam ini. Pesan dari Pertina, silakan. Iya, tadi kita turut berduka cita ya, tetapi jangan sampai ada terulang kembali. Jadi orang juga yang ingin membuat pertandingan ini tentu sudah bagus ya, tapi karena kan sekarang sedang semeraknya tinju. Jadi orang membuat pertandingan tetap dengan report melapor ke PP Pertina atau badan tinju yang lainnya, biar semuanya terkontrol dengan baik. Jangan sampai membuat pertandingan tinju atau petinju karena kita ditinju, jangan membuat suka-suka. Jadi nanti hal-hal seperti ini yang kita tidak inginkan. Tetapi kalau saya melihat kalau pertandingan Pemprov di Jawa Timur sudah melakukan tindakan, tetapi report laporan yang otentik itu yang kita PP Pertina menunggu dari surat tersebut. Begitu. Baik. Terima kasih Bung Hengki Silatang sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang Bung Hengki. Selamat siang.
Terima kasih.